Jadi gini, untuk kita mengetahui cara kerja syaiton, kita harus definisikan dulu syaiton itu apa. Maka ulama-ulama sepakat bahwasanya syaiton itu adalah sifat. Syaiton adalah sifat yang bisa terjadi pada jin dan juga bisa terjadi pada manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal. Oke, bagus. Jadi gini, di dalam bulan Ramadan Rasul sudah bilang syaiton yang berbentuk jin dibelenggu. Jelas ya? Syaiton yang berbentuk jin dibelenggu. Tapi kok motor tetap hilang? Berarti yang masih bebas dalam bentuk. Berarti kalau kita punya sifat-sifat iblis, sifat-sifat membangkang, namanya jadilah kita syaiton. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi syaiton itu kita bisa jadi juga. Bukan hanya jin. Cuman di dalam Al-Quran alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu adalah minal jinnati wan nas. Kalau manusia bisa bisikin, jin itu bisa bisikin juga. Maka tugasnya jin itu membisikkan manusia. Iblis atau syaiton dalam bentuk jin itu tugasnya bisikin manusia. Tapi kitanya sendiri bisa nggak jadi syaiton? Bisa. Makanya kalau kita membedakan mana syaiton dan mana bukan, mudah, lihat ujungnya. Kalau ujungnya menjauhkan kita dari Allah, maka itu pasti adalah syaiton. Mau siapapun yang bisikin, mau manusia yang bisikin, mau kita yang bisikin, ujung-ujungnya menjauhi Allah, itu adalah syaiton. Kalau ujung-ujungnya mendekatkan kita pada Allah, maka itu adalah kebaikan. Contoh. Bro, lu nggak pinjem ke bank. Ini usaha lu, ini sebenarnya cuma kurang modal doang. Kalau lu pergi ke bank, dapat modal lebih gede usahanya. Nanti kalau lebih gede kan bisa karyawannya nambah. Lah itu kan nolong orang muslim juga. Kayaknya bagus. Betul? Tapi ini ujung-ujungnya buat kita ngapain nih? Ngambil riba. Berarti tidak. Paham sampai di sini? Kalau ada sesuatu yang ujung-ujungnya membuat kita jauh daripada Allah, berarti ini dari syaiton. Memang susah dibedakan. Maka karena itulah betul kata ibu tadi, orang yang lebih mudah mengetahui bahwasanya dia salah adalah orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi kebaikan. Contoh, Rasul pernah berkata begini, istafti qalbak. Minta fatwa pada hatimu sendiri. Paham? Yang kayak gini kalau diomongin sama penjahat bahaya. Karena hatinya penjahat beda dengan hatinya orang gak jahat. Kata Rasul, hati itu seperti cermin. Kejahatan satu, dosa satu, kayak antum nitikin cermin. Kayak kita lagi nitikin cermin. Titikin cermin satu, titikin cermin satu, titikin cermin satu. Lama-lama cermin itu jadi hitam. Lah kalau sudah jadi hitam bisa berkaca di situ. Nah, kata Rasul, istafti qalbak, mintalah fatwa pada dirimu sendiri atau hatimu sendiri bagi orang yang terbiasa ngaji, bagi orang yang sholatnya bagus, bagi orang yang sudah terbiasa berdoa, ini salah atau tidak. Maka Rasul melanjutkan, contoh, kalau kamu berbuat sesuatu rame-rame dan kamu malu, berarti itu maksiat. Tanda-tanda itu maksiat. Tapi kalau kamu berbuat sesuatu rame-rame, kamu pede, itu tandanya sesuatu yang bagus. Tapi kalau mau lebih jelas lagi, tanya ulama. Karena batasannya itu ulama yang dikasih tahu, yang belajar. Paham sampai di sini? Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, kalau sederhananya adalah, kalau ujung-ujungnya mengantarkan kita pada maksiat, itu pasti syaiton. Tapi kalau ujung-ujungnya mengantarkan kita pada taat, itu insya Allah kebaikan. Caranya gimana? Caranya banyak-banyak buat referensi baik. Ibu, ada sebuah hadis, bukan sebuah hadis, sebuah athar daripada para sahabat tentang cucunya Nabi. Cucunya Nabi siapa? Hasan dan Husain. Ini ada anaknya Imam Hasan. Jadi anaknya Hasan. Jadi anaknya Hasan saya lupa namanya siapa, nanti coba saya cari tahu lagi. Dia pernah dimaki-maki orang. Dimaki-maki orang, lalu ditanya, kenapa kamu gak balas? Kamu tuh dimaki-maki fitnah loh itu. Kenapa kamu gak balas saja? Ini kan sesuatu fitnah yang kamu gak pernah lakukan. Dia bilang gini, saya mau balas tapi caranya gimana?
Paham nggak maksudnya? Betul, karena dia nggak pernah maki orang. Dia nggak pernah punya kata-kata kotor. Artinya apa? Lihat ya, kalau Anda dimaki orang, yang muncul pertama kali itu referensi. Contoh misalnya, dasar kamu perempuan nggak tahu diri. Balasannya, gitulah kira-kira. Misuh misalnya gitu kan ya balasannya. Wow, dasar semangka tanpa biji misalnya gitu kan ya. Nah, berarti itu referensinya. Dasar berarti itu referensinya. Paham sampai di sini? Nah, kalau referensi kita yang jelek-jelek, yang keluar itu juga. Dulu ketika saya sudah masuk Islam, apa yang paling saya sering ucapkan? Wah, dasar najis. Teman saya ngomong, Lik jangan ngomong gitu terus lah Lik, gak enak dengernya. Lah kan itu kan nggak salah, iya nggak salah sih, tapi nggak enak masa orang dibilang najis, gitu kan ya. Ya dulunya lebih parah lagi, tapi ketika masuk Islam kita ganti. Wah sekarang apa? Kalau misalnya mau miso, ya udah semangka tanpa biji tadi, gitu kan ya. Atau misalnya tadi dasar durian Thailand misalnya, ya terserah. Yang penting ada referensi itu yang kita keluarin. Maka berkaca pada anaknya Imam Hasan tadi, dia mau balas maki orang tapi dia bingung. Kenapa? Karena perbendaharaan kata kotor nggak ada. Kalau perbendaharaan kata kotor ada, itu yang keluar. Bisa dipahami? Hari ini mau makan apa Bu? Yang kepikir pasti yang ditonton, pasti yang iklan, pasti yang sudah pernah dibeli sebelumnya. Itu namanya referensi. Kan kita udah pernah bahas ya, referensi yang pertama kali muncul itu yang pasti yang paling sering didengar. Lihat nggak orang-orang masuk ke Korea? Lihat nggak orang-orang kalau andaikan nonton film Korea kayak apa? Itu kata-katanya berubah semua tuh, cinca, kayak gitu kan ya. Anyong dan segala macam kan gitu kan ya. Apa sih? Gitu kan ya. Sama kayak orang-orang yang teman-teman saya pas nonton anim gitu kan ya. Jawab telepon bukan halo, mosh gitu kan ya. Dan seterusnya, honto nih dan segala macam kayak gitu-gitu. Karena dia niru. Kenapa? Karena dia dengar terus menerus. Bisa dipahami? Nah makanya referensi itu penting. Kalau kita dalam satu masalah, kalau referensi-referensi baik yang senantiasa kita dengar, maka referensi baik akan muncul. Kalau kita terus berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Setidaknya kalau kaget bukan astaga naga yang keluar. Gitu kan ya. Tapi yang keluar astagfirullah kah, subhanallah kah, ataukah yang lain, bukan copot gitu kan, bukan gitu. Makanya dilatih dan ini penting. Pentingnya apa? Pas lagi sakaratul maut. Karena pas lagi sakaratul maut itu yang keluar itu sudah di luar sadar. Jangan sampai yang keluar adalah percakapan drama Korea gitu kan ya. Oke.